Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Indriana Septin dengan NIM H07191107. Sini saya akan mengenalkan tentang tanaman hortikultura. Nah, tanaman hortikultura itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada tanaman buah, yang kedua tanaman sayur, yang ketiga tanaman obat, yang keempat tanaman hias. Langsung aja ke videonya. Pertama, ini ada tanaman rambutan dengan nama ilmiah Napelium napaceum, merupakan salah satu jenis tanaman buah dalam hortikultura. Fungsinya itu sebagai buahnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Terus menurut Saidah dan Hadi 2016, tanaman rambutan memiliki berbagai fungsi, yaitu bisa dijadikan berbagai olahan. Contohnya itu kulit buahnya itu bisa digunakan sebagai pupuk organik. Biji dari rambutannya bisa digunakan sebagai keripik biji rambutan. Terus untuk buahnya sendiri bisa dikonsumsi langsung atau bisa dibikin manisan. Tanaman ini umurnya kira-kira sudah 20 tahunan lebih. Dan tanaman rambutan merupakan salah satu jenis tanaman tahunan, yakni tanaman yang bisa dipanen lebih dari 1 kali dan tidak perlu dibongkar setelah dipanen. Terus cara perbanyakannya itu bisa secara generatif dengan menanam bijinya, atau secara vegetatif itu bisa secara stek, cangkok maupun okulasi. Yang kedua, ini ada tanaman Kamboja Jepang dengan nama ilmiah Adenium obesum. Ini merupakan salah satu jenis tanaman hias dalam hortikultura. Menurut Rohayat 2017, tanaman adenium memiliki nilai jual dan nilai estetika yang tinggi dalam kebutuhan tanaman hias. Fungsinya untuk menambah estetika. Cara pemanfaatannya itu tanaman adenium ditaruhkan ke pot, kemudian ditaruh di halaman rumah untuk mempercantik rumah. Terus ini termasuk tanaman tahunan. Terus cara perbanyakannya itu bisa secara generatif dengan menyilangkan kedua jenis varietas yang berbeda. Terus bisa juga secara vegetatif dengan okulasi, stek maupun cangkok. Ini umurnya sekitar 5 tahunan lebih. Selanjutnya di sini ada tanaman melinjo atau dengan nama ilmiah Hydranthum gnemon. Menurut Rahmawati 2018, tanaman melinjo merupakan komoditas pangan yang banyak di Indonesia dan pemanfaatannya bisa dari daun mudanya, buahnya maupun kulitnya, dan fungsinya bisa untuk dikonsumsi. Contohnya ini daun mudanya bisa untuk sayur asam. Terus untuk buahnya juga bisa untuk sayur dan bisa untuk membuat emping. Terus ini umurnya kira-kira 10 tahunan lebih, dan tanaman melinjo merupakan tanaman tahunan karena bisa dipanen lebih dari 1 kali. Dan untuk cara perbanyakannya bisa secara generatif maupun vegetatif. Generatif bisa dengan biji dan vegetatif bisa dengan stek, cangkok maupun okulasi. Yang terakhir, ini ada tanaman lidah buaya dengan nama ilmiah aloe vera, merupakan salah satu dari jenis tanaman obat dalam hortikultura. Menurut Sari dan Ferdinand 2018, tanaman lidah buaya merupakan tanaman khas dari Kalimantan Barat. Tanaman lidah buaya merupakan salah satu dari 10 tanaman yang akan dikembangkan oleh negara sebagai tanaman obat. Untuk fungsi dari tanaman lidah buaya itu untuk mengobati masalah kesehatan seperti mengobati luka bakar, untuk masalah rambut yang rontok, untuk sariawan, bahkan bisa untuk masker wajah. Terus untuk cara pemanfaatannya, ini kita petik daunnya, kemudian dikupas kulitnya, dan ini kan ada dagingnya yang berupa kayak gel gitu, terus kemudian dioleskan ke luka ataupun bisa dioleskan ke rambut, bahkan untuk wajah, untuk masker. Terus ini kira-kira umurnya sudah 2 tahun lebih, dan tanaman lidah buaya merupakan tanaman tahunan. Untuk perbanyakan tanaman lidah buaya itu adalah dengan melakukan stek daun. Jadi ini tinggal ditancapkan ke tanah. Nah teman-teman, itu tadi 4 jenis tanaman hortikultura. Terima kasih yang udah menonton. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.